Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabar pagi hari ini? Saya percaya semua pasti luar biasa. Amin. Saya percaya kita semua pasti dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Masalah persoalan boleh ada, tapi mari sama-sama kita putuskan untuk tetap memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Seperti Daud berkata, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Daud berkata, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Di tengah-tengah masalah persoalan yang Daud alami, dia memiliki ketetapan untuk tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya percaya, demikian juga kita pagi hari ini. Kita memiliki ketetapan untuk memuji, menyembah Tuhan sekalipun masalah tetap ada. Amin. Siap memberikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita akan membuka di dalam doa dengan hormat Om Yogi akan membuka di dalam doa. Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu, penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti atas hidup kami Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Syukur Tuhan Engkau begitu baik. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan hari lepas hari. Persoalan, tantangan, rintangan kami hadapi. Selalu ada jalan keluar bagi kami Tuhan yang bergantung penuh pada Engkau. Pagi hari ini Tuhan sebelum beribadah Tuhan. Biarlah hati kami terangkat di hadapan Tuhan. Kami ingin murni di hadapan Tuhan. Kami tidak ingin datang sebagai rutinitas kami setiap minggu gereja Tuhan. Untuk menempati tempat duduk kami. Tapi kami ingin sesuatu yang baru dalam hidup kami Tuhan. Roh kami diperbaharui Tuhan. Hidup kami diperbaharui. Sehingga hidup kami menjadi dampak bagi orang sekitar kami Tuhan. Kami sungguh Tuhan bergantung penuh pada Engkau Bapa. Hanya Engkau satu-satu tempat kami bersandar, bergantung Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang hidup. Allah kami yang menjawab setiap doa-doa umat Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mengalami Tuhan. Kami mengalami kuasa Tuhan. Kami datang dengan segala keluh kesah kami. Kami datang dengan segala beban hidup kami Tuhan. Kami percaya, kami pulang. Tuhan berikan jalan keluar bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami menemukan jawaban di dalam Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu, Engkau siapkan Tuhan. Pak Manu, Engkau untuk mendapatkan isi hatimu. Taruhkan isi hatimu dalam mobil hamba-Mu Tuhan. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, disampaikan, berasal daripada Engkau. Urapi para hamba-Mu yang melayani Engkau pagi hari ini. Kami butuh urapan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, sia-sia kami lakukan. Urapi umat-Mu, baik yang sudah hadir maupun perjalanan Tuhan. Tibakan mereka tempat ini selamat. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita Allah. Damai sejahtera Allah memenuhi hati pikiran ke sepanjang hari Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tetap bangkit berdiri jemaat Tuhan yang terkasih. Bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman GBI. Kita mau menyatakan dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Sekali lagi paling meriah buat Yesus Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk kasih tos, kasih high five gini. Aku siap memuji Tuhan pagi ini. Haleluya.
Silakan duduk jemaat yang terkasih. Mari hampiri tahta kudus Tuhan. Kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Membawa korban syukur kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Buat karya-Mu yang begitu besar. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kau yang layak terima pujian, pengagungan dan penghormatan bagi-Mu. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Katakan, Dia angkatku. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari nyatakan bersama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Berikan sorak-sorai aplaus yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang begitu besar atas kami. Kau yang layak terima pujian. Mari sama-sama nyatakan, Dia Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Angkat suaramu, nyatakan, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hanya bagi-Mu segala pujian, hormat syukur kami kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat pengorbanan. Ajaib apa yang Kau lakukan di hidup kami. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu, buat setiap tetes darah-Mu yang menyelamatkan kami. Segala hormat pujian hanya bagi nama-Mu Yesus. Katakan, bagi Dia. Oh, bagi Dia segala pujian. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri. Hormat serta angkat suaramu.
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Jemaat saja katakan, bagi Dia, bagi Dia. Yes Lord. Kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kami hanya bagi nama-Mu. Bagi Dia. Amin. Lebih lagi bersama-sama. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih lagi angkat suaramu, angkat kedua tangan. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta kekal selamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sambil mengangkat kedua tanganmu, serukan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala, amin, amin, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan, serukan. Ku nyanyi Hosana. Mari angkat suaramu. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau Tuhan. Aku muliakan dan Ku agungkan. Kau layak disembah. Bersama-sama serukan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Ku agungkan. Kau layak disembah. Mari jemaat angkat kedua tanganmu. Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Ku agungkan. Kau layak. Sekali lagi bersama-sama dengan segenap hatimu. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Bagimu Tuhan aku muliakan dan Ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak disembah. Kau layak disembah. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya.
Serukan bersama saya, haleluya. Haleluya. Lebih lagi kami mau bersorak-sorai Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang siap lebih lagi memuji menyembah Tuhan, sama-sama saya katakan amin, haleluya. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Tengok kiri kanan, kasih high five, kasih tos. Haleluya. Kasih tos depan belakang. Kita siap memuji Tuhan. Kita siap menyembah Tuhan pagi hari ini. Amin. Bersorak-sorai buat kasih setia Tuhan. Yuk jemaat Tuhan, ekspresikan pujian-Mu pagi hari ini. Kami bawa korban syukur kami Tuhan. Haleluya. Come on, Sungai Yordan, tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Kita mau angkat pujian bersama-sama. Sama-sama katakan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Katakan. Kudus dan mulialah namanya. Besar. Besarlah kasih-Nya. Ajaib perbuatan-Nya. Berkuasa selama-lamanya. Sekali lagi bersorak-sorai. Bersorak-sorai. Amin. Kudus, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Angkat tanganmu, katakan bagi Dia. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Amin. Yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Yuk tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kami naikkan sorak-sorai Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Mari serukan sama-sama. Bersorak-sorai kudus dan mulia. Kudus dan mulialah namanya. Terima kasih Tuhan. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Yuk Sungai Yordan, angkat tanganmu, katakan. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Dia musik memuji Tuhan, haleluya. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima yes, pujian bagi segala pujian bagi-Mu Tuhan. Yang berkata, segala hormat hanya bagi-Mu. Surga bumi sujud menyembah di hadapan. Bagi Dia, bagi Dia, come on, yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Yang bertata, surga bumi sujud menyembah. Katakan surga bumi sujud menyembah. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Amin.
Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan. Kita mau tetap nyanyikan kebaikan Tuhan. Amin. Yuk lebih lagi Sungai Yordan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar kasih-Mu, besar kebaikan-Mu atas hidup kami. Mari lewat pujian ini kita ingat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Keramatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenangan, nyatakan Dia sungguh baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yes. Nyatakan bersama, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalam. Bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatan, Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Sama-sama. Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Dia Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yuk bertepuk tangan buat Tuhan. Kami mau mengingat kasih setia-Mu, kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Oh say, He is so good. He is so good. Lihat kiri kanannya bilang, He is so good to me. Jesus. Tengok depan bilang, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Amen. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Say Jesus. Jesus, He's so good to you. Jesus, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. He's so good to you and me. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk, kasih jabat tangan sekali lagi bilang ini. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Kami buka hati kami lebar Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu pagi hari ini. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku
masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Mari nyatakan bagimu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Biar pujian ini menjadi doa kita. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Kami serahkan kepadamu. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Katakan Tuhan, Tuhan ini kerinduanku. Mari angkat suaramu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Katakan bersama, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami bawa hidup kami pagi hari ini. Kami bawa segenap cita-cita masa depan kami di hadapan-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi atas kami. Pakai kami seturut rencana-Mu Tuhan. Pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Mari jemaat, sekali lagi saya undang bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi sambil mengangkat kedua tangan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh. Dengan hormat saya undang Bapak Gembala. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Sekali lagi sambil mengangkat kedua tangan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu
sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan Bapa di surga, kerinduan hati kami sama seperti Engkau Tuhan. Sampai seluruh dunia Tuhan, penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sampai seluruh umat manusia mendengar, percaya, menerima, dan hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, semuanya terjadi sesuai dengan kehendak rencana-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Inilah doa kami Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, kami mau terus belajar akan firman-Mu. Supaya kami semakin mengerti, memahami akan kehendak rencana-Mu Tuhan. Di dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Supaya kami dapat menjadi pengaruh yang baik bagi lingkungan kami Tuhan. Sehingga banyak orang lagi mengenal Engkau ya Tuhan melalui kehidupan kami. Percayalah pada kami Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah sidang ya, bukan sebuah sih ya. Saya mengikuti sidang majelis daerah khusus Gembala Jawa Barat. Karena kan gereja kita di Depok sudah ditahbiskan menjadi jemaat lokal resmi. Sehingga saya harus atau wajib mengikuti kegiatan yang ada di BPD ya, Badan Pengerja Daerah Jawa Barat. Nah di situ diberikan pembekalan-pembekalan bagi semua gembala-gembala yang hadir. Pembukaan oleh Bapak Ketum kita, Pak Pendeta Rubin Adi Abraham ya, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Nah beliau menyampaikan mengenai revival yang menjadi apa namanya? Sorry, pegang aja, pegang. Enggak, tadi saya minta tolong Bogem untuk ambil HP saya, karena saya lihat layar tidak bisa menunjukkan. Jadi tadi sambil memuji Tuhan, menyembah Tuhan, otak saya berpikir bagaimana nih jalan keluarnya. Akhirnya saya menemukan, tolong ambil HP saya, itu materi sekarang bagikan ke grup jemaat, supaya jemaat bisa buka di HP. Oke, jadi bisa mengikuti karena lebih akan bisa mengikuti dengan lebih baik kalau melihat PPT saya gitu. Jadi tolong dibagikan aja di grup jemaat. Ya, minta tolong Denny kalau kamu ini kurang ini. Itu ada di Sungai Yordan Tab. Ya, itu ada materi saya di situ. Nanti bagiin ke grup WA jemaat, juga grup Komsel, ada di semua saya. Oke, jadi Pak Rubin Adi menyampaikan begini, mengenai revival. Ada 3 hal yang menghambat atau menghalangi dan juga membuat redup sebuah revival. 3 hal yang menghalangi, yang membuat redup sebuah revival. Menghalangi itu artinya revival tidak terjadi, redup itu artinya revival yang terjadi akan surut. Tidak terjadi lagi. Yang pertama adalah pengajaran yang salah. Ya kita tahu contohnya Korea Selatan pada mungkin 10 tahun yang lalu begitu booming kekristenan di sana. Begitu banyak pertemuan gereja di sana. Tapi sekarang gereja banyak yang sudah tinggal sedikit jemaatnya. Dan yang
pertumbuhannya pesat di Korea Selatan apa sekarang nih? Tempat-tempat apa nih? Ini ibu-ibu harusnya tahu nih. Tempat apa? Bukan makeup artist, oplas. Operasi plastik. Di sana tuh ada sekitar 4.000. Bayangin aja. Jadi yang pertama adalah kenapa terjadi demikian? Karena pada waktu itu pengajaran yang diajarkan adalah mengenai teologi kemakmuran. Sehingga ketika negara Korea Selatan maju, maka kekristenan menjadi stuck. Kenapa? Karena merasa sudah capai apa yang diajarkan, teologi kemakmuran. Yang kedua yang membuat redup atau menghalangi sebuah revival adalah masalah yang terjadi kepada pemimpin gereja, dalam hal ini gembala, atau istri atau anak-anaknya. Perselingkuhan, kemudian penggelapan, dan lain-lain. Ya, kalau contohnya yang paling baru-baru ini, YouTube sebuah gereja yang besar ya selama ini jadi kiblat untuk pujian penyembahan, tahu-tahu ambruk. Kenapa? Karena pimpinan tertingginya selingkuh. Lalu juga sebuah gereja juga di Singapura ambruk gara-gara kenapa? Masalah keuangan. Nah yang ketiga, revival terhalang atau menjadi redup karena jemaat pengerja sudah mulai mundur. Tidak lagi komit, tidak lagi submit, tidak lagi giat. Bukan karena sesuatu yang memang membuat mereka tidak bisa giat. Tapi karena apa? Karena memang sudah mulai dingin hatinya. Nah 3 hal itu. Nah hari ini kita berbicara, judul khotbah saya adalah hidup untuk bermisi. Ya, hidup untuk bermisi. Nah kenyataannya setiap orang pasti dalam hidupnya punya misi. Setuju nggak? Dari kita kecil, ya, kita sudah punya misi waktu itu. Apa? Sekolah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Misinya apa? Menuntut ilmu. Lulus sekolah, dapat ijazah. Asli ya, harus ijazahnya ya. Terus kemudian juga dapat gelar dan lain-lain. Ketika kita sudah mulai dewasa, misi kita apa? Ya ada nih berbagai-bagai. 1, cari kerjaan. Ya, misi kita bekerja. Untuk apa? Mendapatkan penghasilan. Untuk apa? Untuk biaya hidup. Terus selanjutnya apa kalau sudah bekerja? Misinya cari pasangan hidup. Setelah dapat pasangan hidup, misinya apa? Cari modal untuk nikah. Setelah nikah apa misinya? Punya anak, membesarkan anak. Setelah itu apa? Dan seterusnya. Jadi dalam hidup kita, kita pasti bermisi. Nah sekarang saya mau berbicara pengertian misi dari kacamata Alkitab. Ya, udah dibagikan belum? Bisa buka di grup WA Jemaat atau grup Komsel ya. Pengertian misi, kemarin kita habis PA ya, di sana juga sedikit dibahas. Misi yang bahasa aslinya adalah missio Dei, yang berarti pengutusan Allah yang dimulai dari Allah sendiri, yang bermisi melalui pribadi Yesus Kristus dan kemudian mengutus umatnya atau gerejanya untuk melanjutkan misinya di dunia. Yakni menjadi saksinya, memberitakan Injil, keselamatan dan menjadikan semua bangsa muridnya dan mewujudkan kerajaan Allah melalui hidup kita sebagai umat Allah. Hidup kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Jadi misi Allah yang sudah Allah mulai, Allah berikan kelanjutannya buat kita semua. Nah sekarang gambaran pertambahan jemaat. Ini saya dapatkan dari waktu saya mengikuti sidang majelis daerah ya dari Pebimas Kristen. Jadi datanya dari data pemerintah. Nah pertambahan jemaat atau orang Kristen di Indonesia yang pertama melalui penginjilan itu hanya 1,7%.
yang tercatat, terdata di dalam data pemerintah. 1,7%. Pertumbuhan melalui apa? Melalui penginjilan. Artinya petobat-petobat baru. Orang yang tadinya non-Kristen menjadi Kristen. Tapi memang ada data yang tidak tercatat. Yang disebut dengan hidden Christian. Orang-orang sudah menjadi Kristen tapi mereka belum merubah identitas mereka di KTP atau mereka belum menyatakan bahwa mereka sebagai orang Kristen. Itu kemarin saya tanyakan tuh di PA tuh. Kalau Bapak Ibu mau tahu, lihat di YouTube ada PA tuh, PA kita. Nah yang kedua adalah pertumbuhan secara biologis. Artinya melalui kelahiran. Pasangan Kristen punya anak, otomatis anaknya Kristen. Dari dalam kandungan Kristen, ya kan? Itu berapa persen? 23,8%. Pertumbuhan jemaat melalui kelahiran jadi Kristen. Nah, kekristenan di Indonesia jumlahnya itu Protestan Protestan tuh sekitar saya catat 21 juta lebih. Jadi di Indonesia ini orang Kristen datanya 21 juta lebih, kalau nggak salah 21,2 juta. Katolik itu ada 8 juta lebih, kalau nggak salah 8,5 juta. Total kekristenan di Indonesia ada sekitar 30 juta. Dan itu baru 10,7% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Yang hampir 300 juta sekarang ini. Jadi kita baru 10%. Ya mungkin kita pegangnya persepuluhan ya. Enggak begitu. Selebihnya apa pertumbuhan? Banyak gereja bertumbuh. Kemarin dipertanyakan. Kemarin kami habis pertemuan tim gembala gitu kan. Saya senang sekali. Kenapa? Karena saya mulai melihat, merasakan bahwa tim gembala ini mulai lebih peduli dengan gereja kita. Karena yang dibicarakan bukan hal-hal yang keluhan. Wah begini begitu. Enggak. Tapi sesuatu yang mau kita capai bersama-sama. Lanjutkan. Dan tambahkan lagi. Saya senang. Kenapa? Karena berarti banyak yang memikirkan gereja ini bersama-sama. Nah, selebihnya adalah apa? Ya kalau gereja-gereja yang bertumbuh, kelihatan bertumbuh, itu pertumbuhannya karena perpindahan jemaat dan itu yang paling besar. Tapi secara kekristenan tidak ada penambahannya. Makanya nggak saya sebutkan. Jadi ini data di akhir tahun 2025. Nah sekarang saya ambil 8 slide. Waduh kalau misalnya ditampilkan itu bagus slide-nya tuh dari Pebimas Kristen. Secara cepat saya bacakan ya. Jadi identitas gereja, ini bicara tentang misi. Identitas gereja saat ini itu ada dalam persimpangan jalan. Maksudnya apa Pak? Ladang misi sudah mulai terbagi dua. Atau mulai bergeser. Yaitu apa? Dulu kita pergi ke pusat keramaian atau berkumpul di satu tempat. Untuk kita melakukan penginjilan. Sekarang pusat keramaian itu bernama medsos. Lebih banyak dan lebih mudah untuk penginjilan dilakukan. Jika amanat agung memerintahkan kita untuk pergilah, ini saya bagikan apa yang saya terima waktu dalam pembekalan kemarin ya. Jika amanat agung memerintahkan kita untuk pergilah, maka hari ini, mulai hari ini, kita harus pergi juga ke ruang-ruang digital. Jadi nggak hanya ya person to person atau tempat-tempat atau onsite. Tapi pergilah ini maksudnya apa? Kita juga harus mulai giat di dalam ruang-ruang digital. Di mana generasi muda menurut survei menghabiskan 6-8 jam waktu mereka setiap hari. Generasi muda survei di Indonesia, generasi muda Indonesia menghabiskan 6-8 jam sehari di medsos. Pertanyaan bapak-bapak yang sudah usianya di atas 40 tahun, siapa yang pakai medsos masih 6-8 jam? Ada nggak? Atau bahkan lebih? Kalangan anak muda nih.
Bukan sekedar live streaming. Digital ministry bukan hanya siaran ibadah secara online. Tetapi membangun kehadiran yang relevan dimanapun jemaat kita berada. Atau dimanapun orang berada. Kenapa dengan digital itu gampang untuk dijangkau. Ini tentang hadir di hari Senin sampai Sabtu. Di ruang digital. Di tengah kesibukan dan keasikan atau aktivitas digital mereka. Senin sampai Sabtu. Kita tetap mendidik nurani publik di komunitas konten digital dan obrolan sehari-hari. Jadi artinya kita tetap tidak meninggalkan yang namanya kontak langsung. Jangan hanya digital. Jangan kita terjebak dengan apa? Ya sudah, sekarang saya pernah mengikuti seminar mengenai digital church. Bukan berarti semuanya harus digital. Kita meninggalkan hal-hal yang lalu gitu loh, yang sudah biasa kita lakukan, yaitu pertemuan-pertemuan ibadah secara onsite seperti ini. Kita membantu bangsa tetap bisa membedakan benar dan salah melalui ruang digital. Karena ruang digital banyak menampilkan hal-hal yang salah dan bahkan sesat. Layar ponsel kita merupakan pintu depan atau pintu gerbang gereja kita. Sebelum seseorang masuk ke gedung gereja, mereka lebih dahulu mencari harapan, jawaban, dan komunitas melalui algoritma. Jadi ternyata ruang digital itu menjadi pintu gerbang supaya apa? Kita bisa menjangkau jiwa untuk datang ke gereja. Jika kita gereja tidak ada di sana, di ruang digital, kita melewatkan kesempatan terbesar untuk menjangkau mereka. Karena ruang digital tidak butuh waktu lama, tidak membutuhkan jarak yang jauh, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Tidak membutuhkan tenaga yang lebih. Cukup kita buka, kita klik, masuk kita ke ruang itu. Bahkan bisa sampai di luar negeri, seluruh dunia. Ini adalah realitas di depan mata kita. Artinya gereja harus mulai mengembangkan misinya, bukan hanya secara langsung, tapi lewat ruang digital. Masalahnya bukan di alat. Jangan salahkan alat nih. Tapi di mindset, pola pikir. Teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan persekutuan secara fisik. Namun teknologi bisa menjadi jembatan menuju persekutuan tersebut. Dibutuhkan pemimpin atau gembala atau hamba Tuhan yang memiliki visi untuk menembus ruang digital bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, tahun lalu masukan dari Bro Romat, dari anak saya Denny, dari Ko Peter, Ko Calvin, dari teman-teman gembala sebagian lain-lain juga. Ayo Pak, karena sebetulnya saya orang yang tidak suka berselancar di dunia maya. Bukan maya Vicky ya. Saya lebih suka berselancar di ruang nyata. Makanya saya sebenarnya gak suka tuh ngetik-ketik tuh. Mendingan langsung aja tuh telepon. Atau pakai voice note. Tapi katanya voice note tuh biasanya perempuan gitu kan. Waduh, saya senang voice note berarti saya ke perempuan-perempuanan nih. Gitu. Nah, akhirnya akhir tahun 2024 saya mengikuti seminar Digital Church. Disitulah mindset saya terbuka. Nah, sebagai seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang terbuka, pola pikir yang maju. Sekalipun sampai hari ini saya belum nggak ada lagi punya YouTube dan bukan YouTube, Facebook, TikTok, terus IG ya kan dan lain-lain. Tapi saya nurut sama tim kreatif, sama tim multimedia. Pagem besok atau kapan ambil gambar ya Pagem, ambil ini, tapping itu, Pagem begini ya, Pagem gitu ya. Saya nurut. Ya sudah saya ikutin. Dan
pikiran saya terbuka. Makanya saya sedang fokus nih, concern, membangun tim kreatif ya. Untuk apa? Untuk giat di ruang-ruang digital tadi. Kalau ada yang tertarik untuk bergabung, silakan. Supaya lebih maju lagi kita. Supaya kita tidak kalah langkah dengan dunia ini. Nah, Charles Spurgeon menuliskan begini. Saya percaya bahwa salah satu alasan mengapa gereja Tuhan pada saat ini sangat sedikit pengaruhnya terhadap dunia adalah karena dunia terlalu banyak mempengaruhi gereja. Terjadi pembalikan. Harusnya gereja yang mempengaruhi dunia, tapi terbalik. Dunia mempengaruhi gereja. Kenapa? Karena gereja jalannya lambat, tapi dunia jalannya cepat. Kita buka Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ini adalah ayat dari khotbah saya mengenai garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kata ketika Yesus mengatakan kamu adalah terang, kamu adalah garam, artinya setiap pengikut Kristus yang percaya, yang menerima dan hidup sebagai orang Kristen itu sudah menjadi garam dan diterang, bukan akan menjadi loh. Tapi sudah jadi ketika kita bertobat, kita percaya, kita menerima Yesus, itu kita sudah jadi garam dan terang. Dan garam dan terang harus berfungsi sebagaimana mestinya. Bicara garam dan terang sudah pernah dibawakan oleh Pak Elcit ya. Jadi saya nggak perlu lagi membawakan yang lebih detail lagi. Garam fungsinya apa sih? Memberikan rasa, memberikan pengaruh yang baik kepada dunia. Garam juga apa? Garam itu menunda pembusukan. Supaya dunia tidak lebih cepat menjadi lebih jahat lagi. Orang Kristen harus berperan. Mempengaruhi dunia dengan firman Tuhan. Dan memperlambat kehancuran dunia. Tapi kalau orang Kristen tidak berperan, ya sudah. Dunia semakin jahat, dunia semakin hancur. Seperti itu. Terang itu kan kelihatan. Gelap itu sebenarnya nggak ada. Gelap ada karena ketiadaan terang. Begitu terang ada, gelap hilang. Harusnya orang Kristen seperti itu. Jangan menjadi terang di tempat yang terang. Tapi jadilah terang di tempat yang gelap. Bukan berarti saya harus pergi ke tempat perjudian, ke tempat prostitusi, ke tempat apa. Karena itu dunia gelap Pak. Saya mesti jadi terang di sana. Bukan begitu. Tapi dimanapun kita berada, kita adalah garam dan terang. Seperti firman Tuhan mengatakan gini dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, ini ayat yang saya hafalkan. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi atau ujung dunia. Ini ada 3 maksud. Yang pertama, penginjilan dimulai dari di mana kita berada. Di dalam keluarga, dalam lingkungan rumah kita, di kota kita. Yang kedua, dimanapun kita berada, baik ketika kita berada di Yerusalem, baik ketika kita berada di Yudea, ibu kota provinsi, kita ada di Samaria, kota sebelah daripada provinsi Yudea, sampai dimanapun kita berada, bahkan di ujung bumi, kita harus menjadi saksi Kristus. Itu maksud yang kedua. Yang ketiga, memang Tuhan ada
tunjuk, pilih orang untuk dia pergi memberitakan Injil. Jadi nggak melulu pemberitaan Injil tuh perginya pergi yang jauh gitu loh. Enggak, dimulai dari keluarga. Gimana kita memberitakan firman Tuhan kalau keluarga kita semuanya belum dimenangkan? Kalau keluarga kita semuanya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita mau pergi. Waduh. Biasanya orang yang diutus pergi jauh ke pelosok-pelosok itu biasanya kalau nggak bujangan ya masih gadis. Atau masih belum punya anak. Seperti itu. Kenapa? Supaya dia bisa fokus. Dan akhirnya dapat jodoh di sana biasanya. Waktu saya ke Kalimantan itu banyak yang dari Jawa tuh. Dari Jawa mereka bilang kami diutus oleh Tuhan untuk datang ke Kalimantan. Akhirnya banyak isinya orang-orang Dayak. Kenapa? Karena mereka datang waktu bujangan. Jadi kalau sudah menikah, punya anak, gak usah punya pikiran, aduh saya mesti pergi. Di sini aja dulu deh. Di keluargamu, di lingkungan rumahmu, di kotamu, itu dulu. Kecuali kalau memang Tuhan, ya tunjuk benar-benar dan kita yakin. Atau ketika kita pergi kemanapun. Hidup untuk bermisi menekankan bahwa tujuan hidup orang percaya adalah ikut serta dalam misi Allah dengan menjadi saksinya. Dan memberitakan Injil bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi agar orang lain juga diselamatkan dan memuliakan Allah. Menjangkau orang-orang yang belum percaya dengan kasih karunia-Nya dan menjadi garam serta terang dunia melalui kehidupan sehari-hari. Juga aktif melayani di berbagai bidang. Tadi dikatakan terang yang ada di bukit ya. Nih. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, artinya apa? Kan begitu malam hari orang nyalain lampu kan. Kalau kita ke puncak dari jauh kita lihat, di atas terang-terang banget kan. Kan gak cuma satu terangnya. Ini tafsirannya apa? Tafsirannya gini. Penginjilan bukan tugas hanya 1-2 orang, tapi semua orang Kristen. Supaya terang itu semakin kelihatan. Kalau cuma 1-2 orang, yang lain santai-santai, itu tadi revival gak akan terjadi. Misi memerlukan komitmen, mengandalkan Roh Kudus dan mengesampingkan keterbatasan diri untuk fokus pada tujuan besar Allah. Menjadikan setiap momen hidup berarti untuk kerajaan Allah. Artinya apa? Jangan pernah kita merasa, saya gak bisa misi. Saya gak punya kemampuan, saya gak punya daya upaya. Apapun, siapapun diri kita harus bermisi. Menjadi saksi, memberitakan firman Tuhan. Nah sekarang dasar bermisi. Saya agak percepat. Apa sih dasar bermisi itu? Yang pertama, identitas sebagai utusan Allah. Jadi kita orang Kristen nih, kita punya identitas khusus, yaitu apa? Utusan Allah. Duta-duta besar kerajaan Allah. Firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 21 berbunyi begini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Itu kata Tuhan Yesus loh. Jadi identitas kita adalah apa? Untuk kita bermisi, menjadi saksi dan memberitakan Injil Tuhan. Dan kita dipanggil dan diutus langsung oleh Allah. Bukan oleh gereja. Bukan oleh badan misi. Bukan oleh pemimpin. Tapi oleh Allah sendiri. Yang kedua dasar bermisi adalah pekerjaan yang melekat pada diri setiap orang beriman. Pekerjaan yang melekat. Ketika kita jadi orang Kristen, kita punya pekerjaan apa? Untuk bermisi. Dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa sih pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat kita orang Kristen? Ya bermisi itu pekerjaan yang baik. Kenapa? Karena berbicara masalah misi, itu Injil, itu adalah kabar baik. Di mana kita memberitakan Injil, kita sedang memberitakan kabar baik. Makanya kalau kita memberitakan kabar baik, jangan takut, jangan minder, jangan malu. Orang kita memberitakan kabar baik kok. Yang ketiga dasar bermisi adalah, tadi bicara masalah pekerjaan, 1 Korintus 9 ayat 16. Ini Paulus berkata begini,
Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu Paulus bilang begitu. Justru celaka nih saya nih kalau saya nggak memberitakan Injil. Jangan kita berpikir, aduh kita balik. Pak, kalau saya memberitakan Injil, saya celaka Pak. Itu terbalik tuh pemikiran dengan Paulus tuh. Misi adalah alasan kita ada di dunia. Hidup bermisi berarti hidup mengenal dan berjalan bersama Allah, meninggalkan zona nyaman. Tujuan hidup tertinggi adalah memuliakan Allah dan menyenangkan Dia yang diwujudkan melalui misinya. Nah, dasar misi selanjutnya berbicara mengenai apa? Perspektif pada visi. Pandangan kepada visi. Itulah dasar dari bermisi. Matius 20 ayat 28 berkata begini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sedangkan Tuhan Allah sendiri datang ke dunia menjadi manusia bukan untuk dilayani, bukan untuk menjadi orang penting. Dalam arti kata yang dihormati, yang dilayani, yang dikasih karpet merah, yang sanyung-sanyung segala macam. Bukan, justru Tuhan datang ke dunia untuk melayani. Bahkan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Nah sekarang tindakan misi apa sih? Kan tadi dasarnya sudah ada, kita sudah tahu. Apa tindakan misi itu? Yang pertama, yang paling mudah dilakukan, sebetulnya paling mudah, tapi paling orang tuh malas melakukan. Apa yang paling mudah dilakukan? Di mana aja aku berada, aku bisa melakukan hal ini. Yaitu yang pertama adalah berdoa senantiasa. Tindakan misi yang pertama adalah kita berdoa. Matius 9 ayat 35 sampai 38 berkata begini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ketika kita meminta kepada empunya tuaian, siapa empunya tuaian dalam hal ini? Allah sendiri. Ketika kita meminta, artinya kita berdoa kepada Allah. Yang pertama apa? Supaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang mau pergi atau memberitakan Injil. Tapi bukan hanya kita doa yang berdoa. Ada juga nih Kolose 4 ayat 3 berkata gini. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Yang pertama kita berdoa supaya Tuhan mengirimkan pekerja. Yang kedua apa? Kita berdoa supaya apa? Tuhan menyertai kita yang akan pergi memberitakan Injil. Jadi jangan hanya berdoa buat orang-orang nih Tuhan kirim orang. Tapi kita sendiri gak pergi. Bocengli itu namanya. Kita minta Tuhan kirim orang tapi kita gak pergi. Memangnya kita agen tenaga kerja gitu kan. Yang cuma nerima orang kerja terus kita kirim ke luar negeri atau kemana gitu kan. Tapi kita di tempat terus nih. Paulus berdoa loh. Meminta kepada jemaatnya supaya mendoakan dia. Supaya apa? Supaya Tuhan menyertai dia dalam pemberitaan Injil. Jadi pendoa juga tugasnya jangan hanya berdoa doang. Tapi juga memberitakan Injil dimanapun. Dimanapun kita bisa memberitakan Injil. Kemudian memiliki hati yang terbeban untuk orang yang belum mengenal Yesus dan terus mendoakan jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus supaya diselamatkan. Kita menjangkau, kita memenangkan jiwa-jiwa itu melalui alam roh dulu. Supaya lawatan Tuhan bekerja.
kepada orang-orang itu. Tapi ingat, Tuhan bekerja bukan karena kita berdoa loh. Tuhan bekerja bukan karena kita suruh, kita minta. Gak ada yang berdoa pun, gak ada yang minta pun, Tuhan tetap bekerja. Karena Tuhan absolut. Gak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Tetapi Tuhan memakai kita sebagai mitranya. Itu kehormatan buat kita. Nah sekarang tindakan misi yang kedua apa? Setelah berdoa. Yang kedua, hidup dalam kesalehan dan kebaikan. Kan menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus bukan hanya lewat omongan. Tapi lewat perbuatan, tindakan. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi kebaikan kita harus justru diketahui banyak orang. Supaya orang memuliakan Tuhan, bukan memuliakan kita loh. Ada yang salah ketika kita melayani, yang dipuji kita, bukan Tuhan. Ada yang salah tuh. Harusnya ketika kita berbuat baik, wah orang Kristennya emang Tuhannya orang Kristen. Umatnya aja baik, apalagi Tuhannya. Jangan begini, Tuhannya baik, tapi kok umatnya gak baik. Ada yang begini, umatnya aja gak baik, apalagi Tuhannya. Waduh, kacau itu. Gara-gara kelakuan kita, Tuhan kita jadi jelek namanya. Bukan memuliakan, justru mencemarkan nama Tuhan. Menjadi teladan melalui perkataan dan tindakan baik agar orang memuliakan Bapa di surga. Perkataan kita harus baik. Perkataan kita harus sopan. Perkataan kita harus membangun orang lain. Bukan justru menjatuhkan, intimidasi atau memfitnah, menjelek-jelekan. Tapi juga jangan hanya kata-kata, tapi dengan perbuatan. Satu perbuatan lebih baik daripada 1000 kata-kata baik. Satu perbuatan baik lebih daripada 1000 kata-kata baik. Di situ. Terus kemudian yang ketiga, giat dalam pelayanan. Ini adalah tindakan misi yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena tanda seru nih. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam Wahyu 14 ayat 13, kalau nggak salah tuh. Ini biasa saya sampaikan ketika penguburan. Itu apa? Karena jerih lelah kita itu menyertai. Jadi apa yang kita lakukan dulu ya semasa hidup kita itu tercatat dan akan diperhitungkan oleh Allah ketika kita mati. Tapi perbuatan jahat kita ketika kita mati itu juga akan menyertai dan akan diperhitungkan oleh Allah. Menentukan kita layak masuk surga atau tidak. Sekalipun keselamatan itu anugerah Allah. Tapi saya berbicara hukum Alkitab. Saya gak berani menyatakan, oh orang ini berdosa, mati pasti masuk neraka. Secara firman Tuhan demikian. Tapi kalau Tuhan punya rencana lain atas orang itu, saya gak tahu. Suatu ketika kami lagi diskusi di kelas ya. Kita bikin studi kasus gitu kan. Ini orang masuk surga atau enggak segala macam ini. Saya lupa waktu itu pembahasannya apa, tapi saya bikin satu kasus begini. Satu soal. Ada orang bunuh diri, lompat dari lantai 50. Itu di lantai 50 itu ada di gedung Menara BCA ya. Nah, waktu dia lompat, sebelum jatuh, di tengah-tengah dia sadar, aduh gue salah nih. Sudah bertobat, Tuhan ampuni saya Tuhan. Duk, jatuh, mati. Masuk surga apa masuk neraka? Itu hak prerogatif Tuhan, gak usah kita bahas di sini. Duk, nggak jatuh, nggak mati, ya kan? Jadi, ya secara Alkitab aja kita pegang. Yaitu apa? Terlibat aktif dalam pelayanan gerejawi dan lingkungan sosial. Minimal begini, Pak, saya tidak bisa terlalu aktif dalam kegiatan gereja, tapi saya aktif di lingkungan, Pak. Saya jadi berkat di lingkungan, seperti Pak Dan Amran jadi RT. Tapi dia tetap giat loh ke gereja loh. Tinggal istrinya aja nih ngeluh nih, aduh banyak banget sih nih kerjaan. Saya bilang, Pak, makanya ingat keluarga Pak, gitu kan. Kurangi kegiatan, supaya keluarga juga dapat
waktu yang penuh. Jangan karena pelayanan ninggalin keluarga terus. Karena kegiatan, karena macam-macam ninggalin keluarga terus. Termasuk saya ya. Tapi saya bisa bagi waktu. Dan istri anak saya masih tetap punya waktu dengan saya. Terus bagi. Karena gak mungkin kita pelayanan luar berhasil tapi keluarga kita payah. Itu gak bagus. Nah kemudian yang berikutnya tindakan misi adalah menggunakan karunia roh yang sudah Tuhan berikan pada kita. Karena karunia Roh Kudus masih ada sampai hari ini loh. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Karunia roh diberikan untuk kepentingan bersama dalam rangka mendukung dan memperlengkapi misi kita. Waktu saya di Kalimantan, ya, pelayanan Kalimantan 3 hari 2 malam di sana. Bahkan waktu itu saya 4 hari 3 malam karena di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Tahu nggak ceritanya? Kebanyakan, kan yang hadir gembala-gembala tuh waktu saya membawakan seminar mengenai BSK, Bapak Sepanjang Kehidupan. Cerita mereka hampir sama semua. Yaitu apa? Mereka masih menghadapi peperangan rohani. Dengan apa? Roh-roh jahat. Wah Pak begini, wah Pak begitu, wah Pak begini. Yang lebih heboh lagi maksudnya apa ya? Miris buat saya. Pak ada salah satu pengerja kita. Ya dia boleh dibilang tokoh lah di gereja. Ternyata dia juga pasti jadi dukun. Jadi kalau ada upacara-upacara besar, dia yang mimpin upacaranya. Sabtu upacara okultisme, Minggu gereja. Aduh, dia bilang. Dan gembala-gembala di sana banyak mengalami mukjizat. Hal-hal yang supernatural juga. Kenapa? Karena yang dihadapi hal supernatural. Jadi mereka nggak berkecimpung di dunia gadget atau dunia maya itu. Tapi dunia maya beda. Kalau kita dunia mayanya adalah itu tadi digital. Kalau mereka dunia mayanya bener-bener yang namanya parang maya itu ada di Kalimantan. Tahu apa parang maya itu? Itu yang namanya Pak Yogi tahu nih, yang nama mandau itu ada isinya. Itu orang ditaruh fotonya, ditaruh rambutnya atau disebut namanya, terus kemudian gedebong pisang ditebas. Pas. Itu kepala orang putus di sana tuh. Itu masih ada. Itu peperangan rohani dan itulah karunia Roh Kudus bekerja. Untuk apa? Untuk menolong orang-orang yang melayani. Lah kalau ngadepin kayak gini, gimana? Harus dengan karunia. Bukan dengan psikologi. Oh tunggu. Ini kayaknya Bapak ini mengalami ini deh, delusi deh. Oh gini. Wih parang bisa terbang. Apa nih? Cari di teori psikologi. Nggak ada. Ya tetap karunia itu bekerja. Sampai hari ini. Kesembuhan ilahi masih ada. Kemudian yang berikutnya tindakan misi. Yang berikutnya adalah memberi untuk pekerjaan Allah. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini firman Allah loh. Bukan saya catat sendiri. Bukan bapak-bapak gereja yang menuliskan. Bukan Paulus nih. Tapi firman Allah yang berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Makanya apapun pemberian bagi pekerjaan Tuhan, itu namanya persembahan. Bukan sumbangan. Jadi kalau gereja butuh sesuatu jangan, kita buka sumbangan yuk. Untuk pembangunan gereja, itu bukan sumbangan. Itu persembahan. Kenapa dikatakan persembahan? Karena persembahan dimulai dari kerelaan. Tuhan gak mau memaksa. Lo mau kasih, kasih. Mau enggak. Itu Tuhan. Enggak, lo harus kasih. Kalau gak kasih, lo terkutuk. Enggak begitu. Dan Tuhan melihat hati, bukan pemberian kita. Ngasih 1 juta tapi ngedumel. Wah 1 juta gue bisa beli ini, bisa beli gitu. Wah gini-gini, aduh nyesel. Aduh bisa diambil lagi gak ya? Terus datang ke bagian kolektan gitu. Sorry tadi saya ngasihnya kebanyakan gitu kan. Kurangin lagi deh.
Itu gak rela, mendingan gak usah ngasih deh di hadapan Tuhan. Tapi pemberian seberapapun yang kita beri, asal dengan kerelaan dan untuk kemuliaan Tuhan, waduh itu berharga di mata Tuhan. Dan pasti berguna, pasti berguna. Miliki hati yang rela untuk memberi, sehingga dapat membantu bagi pekerjaan misi dan pelayanan gereja, serta bagi orang-orang yang membutuhkan. Kemarin saya berbicara, salah satu konflik yang bisa terjadi di sebuah gereja adalah konflik kemapanan. Pak Feno nanya, batasan mapan itu apa? Saya bilang, batasan mapan itu semuanya tersedia apa yang dibutuhkan. Bukan berlebihan, tersedia. Itu mapan. Mau begini ada, mau begini ada. Bukan begini. Aduh, bulan ini minus, bulan depan minus, bulan depan lagi minus. Tiap hari, ayo kita berdoa. Minta Tuhan kirim burung gagak. Seperti ketika Elia ngumpet, Tuhan kirim burung gagak kan untuk apa? Bawa makanan kan. Sehingga Elia cukup makan dan segala macam. Seperti itu. Tapi kalau semua sudah tersedia, wah kita bisa lebih punya rencana yang lebih matang. Kenapa? Karena uangnya ada. Orang Amerika pola pikirnya adalah praktis. Pokoknya bangun dulu, biaya gak usah pikirin. Ada kok duitnya, gak usah hitung-hitungan. Bangun dulu, itu Amerika. Kalau Eropa mau bangun, tunggu dulu, hitung dulu nih. Berapa nih, jangan sampai kelebihan. Pokoknya semuanya harus terhitung. Kalau Indonesia mau bangun, gak ada duit, bangun. Duitnya dari mana? Pasti ada. Dari mana duitnya? Pasti ada. Dari mana? Ya pasti ada gitu kan. Itu mistis. Tapi, saya nggak bisa dimunculkan ya. Jadi kemarin waktu saya ikut pembekalan di sidang MD itu dari Bimas Kristen tuh dia punya survei. Dia punya survei. Bisa lihat tuh di kalau yang di grup ada buka. Dia punya survei begini. Ada 5 tipe jemaat di gereja. Yang pertama paling banyak adalah mereka yang suka mengkritik atau kritikus. Iya Pak ya. Yang kedua, mereka yang suka gosiper. Iya Pak ya. Yang ketiga adalah mereka yang suka fellowship, jalan-jalan, makan-makan, hahihi. Fellowshipper saya bilang, atau fellowshipers, ya kan. Nah yang keempat, jadi ini makin sedikit ya, ini paling banyak yang mengkritik. Banyak kedua bergosip, paling banyak ketiga itu adalah fellowship. Makanya gereja tuh paling seneng deh fellowship deh. Ya kan? Di fellowship ada orang gosip, ada orang kritik. Lengkap sudah ya kan. Nah yang keempat, yang terkecil apa bilangannya? Yang lebih kecil? Melayani dulu. Banyak orang yang malas melayani, bukan gak bisa, malas melayani di gereja. Dia aja Pak, dia aja kan ada firman Tuhan, utuslah. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Dengan alasan, saya belum bisa, saya belum layak, saya belum mampu. Kasih kesempatan yang lain lah. Jadi melayani itu masuk dalam kelompok yang keempat yang sedikit. Yang paling sedikit apa? Memberi. Itu jumlahnya paling sedikit. Dan ketika saya baca ini, saya ketawa. Kenapa? Bener loh. Di gereja kita bener nih kayak ini. Ya kan? Minggu lalu hari Senin, saya ditelepon oleh teman saya. Dia pengerja salah satu gereja besar. Yang ada di Kemayoran. Tahu ya gereja besar di Kemayoran ya? Ya itulah gerejanya, GBI. Dia ngomong ke saya, Pak, saya mau belajar, mau tahu Pak. Firman Tuhan bilang apa sih mengenai memberi? Bapak mau Pak? Saya undang Pak. Di pertemuan gabungan komsel kami Pak. Komsel kami gabungan pertemuan Pak 80 sampai 100 orang Pak. Itu satu wilayah loh. Satu GA mungkin. Satu gereja kita sampai gak komselnya 100 orang?
Itu satu GA. Memang jemaatnya puluhan ribu. Nanti Bapak bicara ya tentang memberi Pak, menurut firman Tuhan. Hari apa? Hari Kamis. Waduh, tantangan nih. Kamis ada apa? Ada PA. Antar pelayanan dengan gereja lokal. Antar pelayanan dengan gereja lokal. Saya hitung kancing gitu kan. Saya bilang enggak. Saya hari Kamis gak bisa, beli Kamis malam. Gak bisa. Ya udah gini deh. Saya bikin materinya, saya kirim ke kamu. Nanti kamu yang bawain. Atau ketua kamu yang dituakan bawain aja. Saya bikin. Saya sedikit minta review Sister Vena. Tolong review dong, tolong tambahin kan. Dan selalu kalau ahli Taurat selalu nambahin gitu kan. Ada aja yang kurang gitu kan. Sekarang cuma sedikit ditambahinnya gitu kan. Saya kasih ke mereka. Ke teman saya ini. Teman saya bilang, Pak, saya baca aja. Terbuka Pak pikiran saya. Mengenai memberi. Tapi Bapak gak bisa bawain ya. Ya udah Pak, gak apa-apa Pak. Saya terima materi Bapak. Saya akan bagikan. Dan saya memberi buat Bapak. Lewat transferan. Wah digital kan. Jadi saya gak hadir pun juga berkat ada. Dan hari Kamis mereka mengadakan. Dan saya baca lagi. Wah, saya kasih materi ini ke orang lain, harusnya materi juga saya bawakan ke jemaat sendiri. Nanti bulan depan saya bawain deh materi ini. Mengenai memberi. Jadi kita tahu memberi itu alasannya apa sih, tujuannya apa sih. Sehingga kita memberi dengan kerelaan. Ada yang tahu nggak? Gereja kita lantai 5 barusan direnovasi karena roboh langit-langitnya. Kenapa? Karena memang tidak kuat lagi menopang. Kenapa? Karena sudah usia. Dan habis sekitar 45 juta. Puji Tuhan, Tuhan kirim burung gagak yang baik hati untuk memberi. Untuk mempersembahkan. Membantu untuk renovasi gereja. Ya, di lantai 5 kemarin. Dan sudah selesai. Dan hasilnya bagus. Kenapa? Karena duitnya ada, ya kan? Karena dengan hati. Bersyukur dong, ya kan? Aduh, wah kerjakan dengan hati. Dan sebetulnya masih banyak lagi yang harus dibenahi di gereja ini. Satu hal, kasih saya waktu 5 menit lagi deh. Tadi saya berpikir, Tuhan menggerakkan saya untuk bicara. Tapi saya sebetulnya segan untuk berbicara. Kalau segan saya berbicara, itu Tuhan yang suruh. Kalau dari saya pasti gampang berbicara. Tapi saya berat nih mau ngomong. Jadi begini. Ya saya minta maaf sebelumnya. Karena untuk mengelola gereja ini kan butuh dana. Ya. Selama ini saya berpikir begini. Saya punya teman banyak kok pengusaha-pengusaha. Saya bisa minta bantuan mereka kok. Saya tinggal telepon atau saya bikin proposal ke mereka. Dan beberapa teman-teman saya yang kaya juga ngomong, bro, lo kan sudah jadi gembala, lo kalau butuh apa-apa ngomong ke gue ya. Kalau butuh apa-apa ngomong ke gue ya. Gimana Pak? Kan cuma ngomong kan. Tapi gak saya lakukan, kenapa? Kalau memang Tuhan gerakan dia untuk memberi, tanpa dia ngomong, dia akan memberi. Kalau Tuhan yang gerakin loh. Nah, ternyata pemikiran ini salah. Dan Tuhan tegur saya berkali-kali. Dan saya berkeras. Enggak. Kenapa? Kenapa kamu ngandalin orang di luar sana? Sementara jemaat kamu banyak kok yang mampu. Sharing ke mereka. Beri beban kepada mereka. Karena jemaatmu di sini, bukan di luar sana. Saya berkali bilang sama Bugem, aduh ini kalau emang sudah saya nggak ada jalan keluar lagi, saya bikin proposal. Tapi berkali-kali saya doakan, Tuhan nggak nyuruh saya begitu, bahkan saya ditegur. Kenapa? Karena yang di depan mata aja ada Bapak Ibu jemaat. Berapapun pemberian Bapak Ibu, itu akan jadi berkat buat gereja ini. Berapapun. Makanya saya paling anti berbicara tentang duit di atas mimbar. Atau langsung. Karena saya gak mau dianggap sebagai gembala yang tukang minta-minta duit. Gembala yang dikit-dikit duit. Sama seperti teman saya tadi tuh. Kenapa dia minta kepada saya untuk mengajarkan tentang memberi? Pak, kami mau tahu pemberian yang benar itu seperti apa sih? Dan dasar firmannya apa? Kenapa dia mau bertanyakan?
Karena gerejanya, gembalanya terus, ayo beri ini, beri ini, beri ini. Kalau enggak nanti kamu akan ada belalang pelahap, belalang apa lagi tuh. Kutuklah, segala macam. Ya salah satunya, tahu dong kalau udah itu. Mereka mempertanyakan, setelah saya beri penjelasan, memang ada buah sulung itu. Tapi secara firman Tuhan ada firmannya. Dan Sis Vena itu yang menambahkan tentang buah sulung. Ternyata buah sulung itu berbicara tentang hasil bumi, bukan hasil uang. Gitu. Itu kebiasaan waktu bangsa Israel dulu. Tapi ketika bangsa Israel mulai beralih dari petani menjadi pedagang, dari petani menjadi apa, buah sulung itu nggak berlaku lagi sebetulnya. Tapi ya udahlah, itu bukan urusan saya. Nah ini, saya seringkali berpikir ya sudahlah, saya cari bantuan di luar, saya cari bantuan di luar. Itu pemikiran saya. Dan sekali lagi saya minta maaf, kenapa? Karena Tuhan tegur saya begini, kamu harus ajarkan jemaat kamu untuk memberi dengan benar. Bukan memberi yang banyak, tapi memberi yang benar. Makanya Tuhan buka ini lewat teman saya nih. Sampai saya berpikir, iya ya. Teman saya yang gereja lain minta saya ngajarin untuk memberi. Apa itu memberi? Yang benar sesuai firman Tuhan. Lah kok saya gak ngajarin jemaat saya untuk memberi yang benar? Setuju gak Bapak Ibu? Kita belajar. Apa itu memberi yang benar? Supaya ketika Bapak Ibu memberi, itu dengan hati yang tulus murni, ikhlas dan tahu pemberian Bapak Ibu gak akan sia-sia. Amin. Terakhir kesimpulan khotbah saya adalah hidup untuk bermisi adalah gaya hidup orang percaya yang diekspresikan melalui pikiran, sikap, kata, dan tindakan yang mencerminkan Injil. Dengan tujuan akhir memenangkan jiwa untuk Allah di dalam Yesus Kristus dan membuat dampak bagi kerajaan Allah di dunia. Karena kita adalah garam dan terang dunia. Amin, Bapak Saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman-Mu, untuk pengajaran-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami dapat menangkap intisari dari pengajaran yang kami terima Tuhan. Kami dapat mencerna, sehingga kami dapat mengerti, memahami Tuhan. Akan pengajaran yang barusan kami dengar. Dan berikan kami Tuhan kekuatan. Berikan kami Tuhan kemampuan. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar. Tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Dan otoritas tertinggi dalam hidup kami Tuhan adalah firman-Mu ya Tuhan. Dan kami harus tunduk dan taat kepada firman-Mu Tuhan. Berikan kami kemampuan. Buka hati kami Tuhan. Buka pikiran kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Lembutkan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami tidak mengerti. Kalau selama ini kami tidak mau mengerti. Bahkan kalau selama ini kami mengeraskan hati kami Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, hati kami terbuka, pikiran kami terbuka Tuhan. Bahwa hidup kami di dunia adalah untuk misi kerajaan Allah. Melalui kehidupan kami, melalui doa-doa kami, melalui perbuatan baik kami, melalui pemberian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kepada kami segala sesuatu yang baik ya Tuhan. Dan rancangan-Mu adalah yang indah bagi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, rancangan-Mu terjadi atas hidup kami secara pribadi. Rancangan-Mu terjadi atas hidup keluarga kami Tuhan. Rancangan-Mu terjadi atas hidup gereja kami Tuhan. Dan juga rancangan-Mu terjadi atas bangsa dan negeri kami Tuhan. Bahkan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati kita dan juga roti dan anggur untuk kita menerima perjamuan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kembali kami mau mengingat, merenungkan akan arti dari kasih-Mu Tuhan. Kasih yang terbesar, yang tidak dapat disamakan. Apalagi ditandingi oleh kasih yang lain Tuhan.
kasih-Mu Tuhan, itu yang memberikan kepada kami hidup, keselamatan, dan janji kehidupan kekal ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami memenang kembali kasih itu melalui perjamuan kudus yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Berkati roti dan anggur ini supaya menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Untuk kami semakin giat melayani Tuhan. Kami semakin dibukakan. Roh kami semakin bernyala-nyala. Sehingga segenap tubuh, jiwa, roh kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Mari kita bangkit berdiri. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita mengangkat roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus melalui kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu, saudara-saudari, roti yang ada di tangan kita lambang dari tubuh Kristus. Dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang lambang dari darah Kristus melalui kepala kita. Demikian firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah Bapak Ibu, saudari, anggur yang ada di tangan kita lambang dari darah Kristus. Dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita menaikkan syukur kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang harum baunya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena Kau baik, karena kasih-Mu. Haleluya. Kami naikkan syukur Tuhan. Kami naikkan sembah.
ucapan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami terus hidup dalam kasih-Mu. Dan kami berani, kami mau, kami giat membagikan kasih-Mu, memberitakan kasih-Mu kepada semua orang yang kami temui ya Tuhan. Sehingga banyak orang mendengar, percaya, menerima, dan hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan hidup yang Kau berikan, hidup yang Kau berikan bagiku. Selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi sorak-sorai untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Bagi saudara yang rindu memberikan perpuluhan pada minggu ini, saudara bisa meletakkan persembahan saudara di kotak yang ada di depan. Sebelumnya sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terus latih kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang bermisi, menyenangkan hati Tuhan, membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Tuhan yang terus memampukan kami, Allah Roh Kudus yang terus melatih kami, hari lepas hari, mengerti rencana-Mu. Berkati Bapak Gembala sidang kami Tuhan, Kau yang terus memakai hamba-Mu, menjadi perpanjangan tangan-Mu, mendewasakan jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan kuduskan, sucikan, semua bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi. Haleluya. Amin, amin. Sekali lagi berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sekali lagi berikan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Serukan bagi Dia, yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia.
surga bumi sujud menyembah Dia. Bagi Dia sekali lagi katakan, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapan. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini kami mengundang apabila ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir ikut beribadah pagi hari ini, boleh melambaikan tangan tinggi-tinggi. Wow, luar biasa, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Atas nama Gembala dan seluruh pekerja bahkan jemaat Tuhan, kami mengucapkan selamat datang bagi saudara dan saudari. Kami terus men-encourage setiap kita untuk membawa jiwa-jiwa bersama-sama beribadah, bertumbuh di GBI Sungai Yordan Roksimas. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan menyaksikan pengumuman melalui multimedia. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Farel, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Asigor Sitanggang, PhD. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk membawa jiwa sebanyak-banyaknya untuk beribadah bersama di minggu mendatang. Youth Sabtu depan akan dilayani oleh Bapak PDM Alvin Kurniawan. Kami mengajak seluruh jemaat muda untuk beribadah bersama dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Kompi bulan ini akan diadakan pada hari Sabtu, 14 Maret 2026 jam 10 pagi di GBI Sungai Yordan Roksimas lantai 5 dengan format mini seminar dengan tema mengatasi stres dengan pembicara Bapak Budiman Hadi Pranoto MC Psikologi Klinis. Komunitas bulan ini akan diadakan pada hari Sabtu 14 Maret 2026 pukul 10 pagi di GBI Sungai Yordan Roksimas lantai 2 dengan pembicara Ibu Pendeta Setrinola Wangsajaya dengan tema Wanita dan Potensinya. Halo Sobat Uliners, senang sekali bisa datang di dalam episode podcast perdana dan kita kedatangan bintang tamu adalah Kotomi Walk, problem UMKM di Gereja Sungai Yordan. Semua pekerjaan yang kita lakukan itu based on pertama mindset, pola pikir. Maunya usaha, berarti kan harapannya pengusaha, mindsetnya pedagang. Nah ketemu kan, sampai gereja provide seperti itu sudah luar biasa. Satu jalan yang bagus adalah pelatihan tentang konten media sosial. Artinya Pak, kita jujur pada anak-anak kita. Kadang kita sebagai pengusaha mindsetnya adalah nggak berani jujur. Kita jujur. Nah, Papa ini garis terakhir. Kasih jempol kepada mereka yang berani mengakui kesalahan. Demikian informasi sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, kami juga mengumumkan bahwa mulai minggu ini tim doa, rekan-rekan pendoa menyediakan form doa seperti ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin ada pergumulan, ada sakit atau masalah-masalah lainnya yang ingin doakan, dukungan doa.
saudara Bapak Ibu boleh mengisi form ini dan kemudian nanti akan diambil oleh tim pendoa yang ada di depan. Dan form ini ada di meja di depan, saudara bisa ambil, boleh mengisinya. Dan kami akan berdoa nanti bersama-sama dengan tim doa. Mungkin ke depannya akan disediakan kotak di belakang, saudara bisa menaruh pokok-pokok doa saudara di dalam kotak yang ada. Baik jemaat Tuhan, ibadah kita sudah berada di penghujung pagi hari ini, siang hari ini. Saya percaya semua berkat-berkat Tuhan sudah dicurahkan bagi kita semua, amin. Sekali lagi saya undang bangkit berdiri. Kasih tos, kasih high five. Katakan, hidup untuk bermisi. Hidupku untuk bermisi. Angkat tanganmu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi serukan bersama, kemuliaan bagi Tuhan. Oh, kemuliaan bagi Tuhan. Dengan hormat kami undang Bapak Gembala. Maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, saudari jemaat, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita arahkan tangan kita kepada generasi muda di gereja kita. Dan kita melepaskan berkat bagi mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami mengarahkan tangan kami kepada generasi muda di gereja kami. Baik itu sekolah minggu, Joyful Kids dan juga teens Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang terus menyertai mereka di dalam tumbuh kembang mereka. Sehingga mereka dapat bertumbuh, berkembang dengan baik. Secara fisik dan juga terutama secara rohani. Dan juga karakter ya Tuhan. Tuhan terus menyertai mereka. Berikan kepada mereka Tuhan hati yang takut akan Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mencari-cari akan kebenaran Tuhan. Sehingga hidup mereka ada dalam kebenaran Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka. Tuhan yang berikan kemampuan, kecakapan dalam mengajar, mendidik. Dan juga memenuhi segala kebutuhan yang mereka perlukan ya Tuhan. Tuhan memberkati semua orang tua mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan sebelum kita menerima doa berkat, mari sama-sama kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita menjalankan misi yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita.
Mari kita angkat hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.